Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Jadi kita ketemunya di YouTube ya. Karena kan corona, semuanya lockdown, social distance, di semuanya pada libur. Nah, sebentar, ini di kamar nih. Ya, enak ya. Kali ini kita belajar sambil rebahan, sambil ngopi, sambil makan-makan, sok lah bebas. Ya. Jadi ibu mencoba untuk melakukan hal yang beda. Orang lain mungkin cuma ngasih tugas gitu kan, tapi saya coba untuk ngasih bimbingannya juga. Ya bingung kan kalau misalkan dikasih video atau gimana kan susah. Jadi saya lewat jalur YouTube biar nanti kalian mudah diakses, mudah dicari, dan mudah juga kalian bisa lihat lagi gitu. Kalau misalkan kalian butuh bimbingan dari saya, kayak gitu. Nah, tema kali ini kita akan membahas tentang musikalisasi puisi, dimana ini masih dalam bentuk seni, yaitu bisa juga masuk ke dalam teatrikal. Musikalisasi puisi bisa kita teatrikalkan juga. Kalau misalkan kita bicara musikalisasi puisi, tapi sebelumnya puisi itu kan berhubungan dengan penghayatan rasa, kembali lagi ke rasa, itu udah otomatis itu berbicara tentang seni gitu kan. Terus apalagi kalau misalkan dikombinasikan dengan musikalisasi puisi, jadi itu artinya dikolaborasikan dengan antara musik dengan puisi, itu disatukan kayak gitu. Ada 3 macam musikalisasi puisi. 1, puisinya murni dikomben atau seluruh puisi itu dijadikan syair lagu, lalu dijadikanlah lagu. Itu musikalisasi puisi murni menurut musisi. Nah, ada lagi musikalisa itu satu ya tadi ya. Terus yang kedua, musikalisasi puisi yang mereka hanya menggabungkan antara puisi, jadi membaca puisi terus dikasih background musik. Itu yang kedua, paham mungkin ya. Jadi kita baca puisi, di belakangnya ada yang main gitar live, atau kita pakai musik MP3 disetel gitu, udah nyala, udah kita baru bisa membaca puisi. Terus buat apa itu musiknya? Itu untuk penambah suasana, agar si pembaca puisi pun juga agar bisa semakin menghayati. Selain untuk si pembaca, itu juga bisa untuk si pendengar atau audiens bisa lebih menikmati atau merasakan pesan yang si pembaca itu disampaikan gitu. Terus yang ketiga itu campuran ya, itu campurannya ada yang baca puisi dulu ya, ada yang baca puisi dulu sekian part. Nah, setelah baca puisi itu, terus si puisi itu disyair lagukan semuanya. Pernah dengar nggak yang kayak gitu? Enggak? Hah? Pernah dengar nggak, Cak? Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan pernah dengar, atau kalau mau dengar, ada puisi ya, saya makan jadul-jadul ya. Coba puisinya Ada Apa Dengan Cinta, zamannya Dian Sastrowardoyo. Itu ada puisinya, itu dicampurkan. Dia baca puisi dulu, lalu dia nyanyikan puisi itu di dalam bentuk syair lagu. Nah, kayak gitu. Cuma kalau misalkan saya kasih 3 tugas itu sekaligus, atau 3 praktek itu sekaligus, kan susah. Jadi
saya ambil salah satunya yang sedikit lebih mudah. Nanti bertahap ya. Setelah itu kalau misalkan social distance ini atau work from home ini berlanjut sampai sekian bulan atau bahkan 1 tahun kemudian, ya tetap berarti kita akan ketemu di sini ya. Jadi saya akan ngambil poin yang kedua. Poin yang kedua itu adalah membaca puisi sambil di backsounding, entah itu mau live music atau mau pakai MP3 ya, pakai MP3. Di sini nih kita belajar 3 jenis seni. Jadi apa sih namanya peribahasanya? Aduh, saya bukan corona, maaf. Apa sih, Cak, peribahasanya? Sekali mendayung 2 pulau terlampaui, kan mantap tuh. Nah, naon cik, apa aja 3 itu? 1, kita belajar sastra ya. 2, kita belajar teatrikal tuh. Yang ketiga, kita belajar musik. Oh, berarti 4. Yang keempat, kita belajar editing video. Mantap nggak? 4, kalian bisa belajar, bisa kreatif dengan satu video ini yang saya share. Kalian bisa belajar 4 seni secara sekaligus. Tapi tetap akan saya bimbing ya, enggak cuma ngasih tugas gitu doang, udah kumpulin bye gitu kan, enggak. Tapi saya bimbing ya, dari mulai cara kalian membuat puisi, cara kalian memilih puisi, terus yang kedua cara kalian memilih lagu, cara kalian juga mengedit video. Oh, terima kasih Caca. Ya. Yang pertama tadi apa? Saya akan bimbing memilih lagu, memilih puisi. Yang kedua saya akan bimbing memilih lagu. Yang ketiga saya akan bimbing kalian cara editing video atau bahkan cara nge-shoot pas kalian lagi bikin video membaca puisinya. Ada 4 ya. Pertama, cara memilih puisi. Jadi temanya adalah keadaan dunia di saat menghadapi corona. Itu temanya. Mau itu dalam bentuk kesedihan, mau itu dalam bentuk motivasi, mau itu dalam bentuk penguatan diri. Lebih perdalam lagi, lebih hayati lagi, bagaimana cara kita menumpahkan kata-katanya dengan benar. Jangan ribet mencari kata-kata hiasan. Yang penting kata-kata yang benar-benar keluar dari hati kalian, itu bahkan bisa menggetarkan para pendengar. Kayak gitu. Itu ya temanya. Berarti intinya kalian harus membuat puisinya sendiri gitu. Kalian harus membuat puisinya sendiri, bukan lihat dari Google ya, bukan lihat dari Google, bukan cari-cari di mana, bukan minta tolong ke teman-teman tolong bikinin, karena tetap itu akan terpengaruh di saat kalian membaca, tapi ternyata bacaan yang kalian baca itu adalah milik orang lain, kalian gak akan menghayatinya. Kabaca neng jang. Itu 1 ya. Nah, setelah itu coba kalian rekam. Kalau kalian udah dapet nih ya puisinya, coba kalian rekam atau kalian video, kalian shootnya itu tanpa menggunakan musik apapun dulu ya, tanpa menggunakan musik apapun, bersih, cuma suara kita kayak gini ya, kayak gini. Kita coba ya.
ini bukan tentang saya, kamu, dia, atau mereka. Tapi ini tentang kita, keluarga kita. Kita dalam satu rumah, bumi, tanggung jawab kita. Nah, itu cara baca yang simple lah ya sebenarnya, yang paling amatir lah sebenarnya, paling sederhana gitu. Cara baca yang lain itu lebih wow gitu kan, lebih menghayati lagi. Nah, saya udah kasih tema, saya udah kasih contoh, saya udah membimbing kalian cara untuk membacanya. Selanjutnya kita coba pilih lagu yang cocok untuk untuk backsound bacaan puisi kita ya. Biar mengena sama hati penghayatannya. Berarti pilih lagu-lagu ya tergantung dengan tema kalian sih. Kalau misalkan tema kalian motivasi, cari judul lagu, kalau di YouTube nih ya, cari di YouTube, saran saya carinya judul lagunya biar kalian bisa posting di YouTube, biar kalian juga bisa aktif juga kan, kreatif juga. Saya kasih arahan nih, ya mungkin teman-teman yang lainnya udah pada tahu kan caranya. Silahkan diklik. Kalau misalkan motivasi nih, isi puisinya berarti musik motivation ya, motivation, no copyright kayak gitu. Jadi saya coba di sini sambil ngasih ngasih tutorialnya gitu kan. Oke, kita coba ya. Kita pakai landscape dulu. Mana? Nah, gimana caranya biar bisa kita milih lagu yang tepat? Nah, caranya adalah kita bisa identifikasi dulu puisi yang kita bikin itu puisi motivasi kah, puisi sedih kah, puisi marah-marah kah, atau puisi kayak gimana gitu. Itu tujuannya ke arah mana gitu. Kalau misalkan puisinya sedih, tinggal kalian tulis buat musiknya, musik pakai bahasa Indonesia ya, sedih, no copyright. Nah, kenapa selalu harus ada no copyright di sini? Karena jadi saya itu ibaratnya memberikan peluang kalian untuk kreatif ya. Kalau misalkan video yang kalian bikin itu mau kalian share di YouTube itu bagus, jadi harus pakai no copyright buat musiknya biar kalian mudah gitu ya. Wah, ini enak nih. Oke, terus baru kita mau pilih. Nah, oke. Setelah kalian masuk ke YouTube, lalu kalian salin si linknya, langsung masuk ke Chrome. Masuk sini ya, kita masukkan converter MP3. Nah, kayak gini. Pilih, kan di sini ada MP4, ada MP3. Pilih MP3 karena kalian akan mengambil lagunya aja ya. Nah, maaf nih ya kalau teman-teman ada yang udah bisa, bagus lah. Kalau misalkan ada yang belum bisa, udah ini saya kasih tutorial. Aduh. Nah, itu kan udah ya.
Nah, tadi udah kan caranya kayak gitu. Kalian udah punya puisinya, bahkan udah shoot. Kalian juga udah punya musiknya yang cocok, yang pas kayak gitu. Yang penting ada tulisan no copyright. Paham? Nah, selanjutnya gimana cara mengedit videonya? Saya sarankan banyak ya. Saya sarankan menggunakan HP. Karena saya mau kalian stay di rumah, biar kalian pun juga di rumah ada kegiatan, jangan sampai pergi ke warnet buat apa itu? Buat buka-buka editan video atau yang lain-lain gitulah ya. Mendingan stay di rumah. Kalau bisa ke mama, ke bapak isiin kuota gitu. Biar bisa belajar bareng sama kita gitu kan. Karena ya begitulah tuntutannya untuk mengganti biaya bekal kita sehari-hari. Oke. Cara editing videonya saya sarankan menggunakan KineMaster, atau kalau misalkan kalian udah expert, udah pinter di video lain, silahkan, syukurlah. Kalau misalkan ada temen-temen yang belum bisa ngedit, nah saya kasih tutorial nih ya setelah ini. Oke, kita masuk ke tutorial selanjutnya di KineMaster. Nah, kita mau masuk ke KineMaster ya. Oke. Kita mau masuk ke KineMaster. Kalau misalkan kalian belum coba download KineMaster, kalian bisa download di sini. KineMaster. Nah, masukkan KineMasternya. Nah, ini udah ada beberapa project saya ya, yang beberapa kali saya coba bikin gitu kan. Karena kadang juga bikin di KineMaster, kadang juga saya bikin di Premiere Pro. Bagus lagi kalau kalian ngedit di Premiere Pro, oke lah, hits pokoknya. Nah, caranya adalah masuk ke sini. Pilih yang mana? Kalau misalkan video kalian itu tadinya potret, tadinya yang ini, berarti pilih yang ini. Tapi kalau misalkan video kalian itu bentuknya landscape, berarti pilih yang ini. Oke. Nah, landscape. Tapi sarankan dari pas bikin video itu bentuknya landscape ya, biar enak gitu dilihatnya. Dilanjut oleh kita masukin video. Nah, yang mana sih tadi videonya ya? Ini mungkin ya. Kita dengar. Oh, sorry, pelan suaranya. Dia atau mereka. Kalau misalkan udah benar, kita lihat lagi di sini di ujungnya. Pada diri, sesama, dan alam semesta. Oke, kita coba lagi. Nah, ini kan ada durasi panjang ya. Tuh ada tangan lagi kayak gitu, belum siap gitu kan. Kita harus pintar milih-milih. Nah, aduh matanya. Kalau gini, oke, kita ulang. Kita mau potong nih, cut gitu kan. Kita potong dengan bentuk ada gunting di sebelah kanan, gunting. Kita pilih yang pangkas ke kiri, berarti pangkas yang sebelah kirinya. Nah, akhirnya kita bisa memangkas itu dengan baik. Terus kita tambahkan audio. Nah,
Nah, ini kita dengerin dulu. Nah, ini yang udah sempet saya download gitu kan, seperti cara yang tadi. Oke, kita pilih yes, kita dengerin. Ini bukan tentang saya, kamu, dia, atau mereka. Oke, stop. Selesai guys. Dikarenakan masih timpang ya vokalnya, suaranya, yang audio MP3-nya kita turunin biar enggak timpang gitu. Karena yang kita butuhkan adalah pesan dari si puisi itu tersebut. Oke, kalau udah selesai baru kita pilih gambar ini ya, di sebelah kirinya kita pilih. Ini bisa kalian pilihnya yang 720, ininya yang 30, kita ekspor. Kita tunggu sampai waktunya mengekspor proyek selesai. Ini bukan tentang saya, kamu, dia, atau mereka. Tapi ini tentang kita, keluarga kita. Kita dalam satu rumah, bumi, tanggung jawab kita. Rasa kita, dunia kita, hidup kita. Corona pasti akan kalah dengan cinta. Saling cintalah kita pada diri, sesama, dan alam semesta. Oke, udah selesai menonton. Udah tahu caranya seperti yang tadi ya. Kalau misalkan bingung, ulang lagi nonton. Bingung, ulang lagi nonton. Kalau misalkan saya ulang lagi ucapannya, nanti durasinya lebih lama, nanti kuota kalian akan lebih cepat habis. Jadi saya nggak akan ulang lagi. Cuma tindak lanjut setelah itu adalah kirimkan hasil video kalian ke email saya yang nanti saya tulis di deskripsi, wahyunilena992@gmail.com. Tapi dikarenakan saya tidak terlalu slow respon di Gmail, jadi di YouTube pun setelah kalian kirimkan ke Gmail, kalian balik lagi ke YouTube, kalian kasih tahu di YouTube di komentar video ini, saya udah kirim, kasih nama, kasih kelas, paham? Saya udah kirim ke email, kasih nama, kasih kelas, kayak gitu, paham? Saya ulang, kalian harus kirim videonya ke Gmail. Gmailnya ada di deskripsi ya, alamatnya. Terus kalau misalkan udah dikirim, kalian balik lagi ke YouTube, komentar, mau itu komentar tentang kebingungan kalian, mau nanya apa silahkan komentar di bawah. Atau juga kalau misalkan ada yang udah kirim Gmail, tulis saya sudah kirim, nama siapa, kelas siapa. Oke, paham? Good. Kalau udah paham, bagus. Jangan lupa juga untuk saling membantu. Oh iya, kalau misalkan ada video yang bagus, saya janji saya akan upload di akun YouTube ini. Oke, biar kita saling mensupport. Juga subscribe, paham? Subscribe, biar kalian bisa lebih mudah work from home with me. Work from home with me. Populit.
Sip, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.